Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan-rekan? Semoga baik-baik saja dan tetap sehat, tetap semangat. Pada kali ini saya akan membagikan tips-tips menjadi guru yang dapat meneladani Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Namun sebelumnya kita akan menanyakan dulu apakah di guru-guru atau mungkin murid-murid tahu siapakah Ki Hajar Dewantara. Mari kita lihat. Apa yang kamu tahu tentang Ki Hajar Dewantara? Itu adalah Bapak Pendidikan, Pak. Bapak Pendidikan Indonesia. Bapak Apa ya? Buposer. Jangan hanya aku, Sir. Tidak tahu, Sir. Pahlawan apa? Pahlawan yang sangat menginspirasi para pemuda. Nah, ya benar, Apa? pendidikan. Yang mendirikan taman siswa. Oh, ya, tadi kita sudah mendengar beberapa guru dan beberapa siswa sudah menyampaikan apakah mereka paham, apakah mereka tahu siapakah Bapak Ki Hajar Dewantara. Well, siapakah Ki Hajar Dewantara? Mari kita simak video berikut. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman, kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Partij pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di Taman Siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tutwuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Oke, itu tadi ya video Ki Hajar Dewantara. Sekarang sudah mengerti siapa Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kita akan mendengarkan tips-tips menjadi guru yang dapat meneladani pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita simak. Oke, yang pertama, tidak mengandalkan hukuman atau punish and reward untuk mendidik anak. Yang dapat di bawah 70 lari 100 keliling, lari 100 keliling.
Oke, itu tips pertama. Jadi kita jangan mengandalkan hukuman dan ganjaran sebagai metode mendidik. Itu jalan terakhir ya. Kalau tidak bisa, ya itu jalan terakhir. Tapi kita harus berkreasi, harus kreatif, mencari jalan agar siswa dapat belajar karena kesadaran mereka sendiri, karena merasa ada manfaatnya. Jadi itu menjadi tugas guru agar kita tidak hanya bisa mengandalkan metode punish and reward. Oke, tips yang kedua adalah tidak berprasangka buruk terhadap murid. Intinya kita harus berprasangka positif terhadap murid. Bahwa banyak kebaikan-kebaikan yang ada pada murid. Fokus pada kebaikan, kelemahan, ya tinggal dicari solusinya. Bencinan aku sama dia itu. Murid awak karut, awak jelek, belajar males, nah jadi apa? Masa depan suram, paling jadi tukang beca, tukang parkir. Oke, jadi itu ya, jangan berprasangka buruk atau benci sama murid kita. Kita harus berhamba pada anak kalau bahasa Ki Hajar Dewantara. Maksudnya kita harus mengedepankan sayang kita. Dengan rasa sayang kita artinya kita tidak akan sampai menuduh atau melabelinya dengan label-label yang buruk, madesu, buyan, bodoh, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, tidak monoton dalam memilih tempat belajar dan metode belajar. Bisa dengan bermain dan hal-hal menyenangkan lainnya. Four. Nah, bermain, kita cari metode yang menyenangkan. Jangan monoton itu saja. Bisa kita jalan ke sungai, kita ke belakang kebun sekolah dan lain sebagainya. Karena dengan bermain itu dapat menumbuhkan kedekatan juga antara murid dan guru. Yang terakhir, menjadi sahabat dan orang tua bagi anak didik kita. Kalau kayak bisa diajak curhat, kayak bisa jadi kayak anggap kayak temen, tapi pasti harus menghormati kayak itu ya. Terus itu jarang sih juga. Itu tadi ya tips-tips bagaimana caranya agar menjadi guru yang dapat meneladani Ki Hajar Dewantara. Intinya jadi guru harus memahami bahwa anak memiliki potensi yang berbeda dan kita harus kreatif dan jangan reaktif, mudah marah, sedikit pukul, sedikit bingung mau ngapain. Kreatif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih. Di film tuh, Sur. Apa yang Udah pede aku sebenarnya tinggi kepala nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.